Uhayyikum bitahiyatin islamiyah, tahiyatan mubarakah, wa mubasyirukum tahiyatan li ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sadati ajibu hadas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah besar. Hadirin Dewan Juri yang bijaksana, yang di tangannya tergenggam tinta emas keadilan dan kejujuran, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Masalah besar dan mendasar yang dihadapi negara kita adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena hiruk pikuk manusia pada era global bermuara pada model angka 40:60. Hanya 40% penduduk dunia yang aktif dan produktif. Mereka adalah pekerja otak dengan basis penguasaan teknologi canggih yang diintegrasikan dengan sistem ekonomi negaranya. Mereka yang mampu melakukan hal tersebut adalah penduduk dunia sebelah utara. Sisanya 60% hanya menjadi manusia penggembira yang hidup segan, mati tak mau. Pergeseran model 40:60 pada era modern sudah menuju pada model 20:80. Berarti semakin banyak manusia-manusia konsumtif dan mereka berada di belahan bumi selatan. Tidak mustahil Indonesia merupakan penyumbang terbesar untuk angka 80% tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dihamparkan dengan kualitas etos kerjanya. Akibatnya tidak sedikit saudara-saudara kita yang bersikap apatis, berjiwa pengemis, berwatak sadis, bahkan bermental iblis. Asal senang tak peduli harta orang, asal lezat tak peduli aset rakyat. Nauzubillahi min zalik. Inilah hadirin potret buram akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lalu bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada era global menurut Islam? Sebagai jawabannya, mempersiapkan kualitas SDM pada era global adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari gusikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'asyiral rahimakumullah, firman Allah tersebut merupakan penjelasan bahwa sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah keturunan Nabiullah Adam alaihi salam yang ditandai mampu melakukan darat, laut, meraih rizki yang halal dengan akal, ilmu, dan kemampuan teknologi dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Inilah tipe sumber daya manusia berkualitas tinggi yang siap bersaing pada era global menurut Islam. Sebab maksud dari walaqad karramna bani Adam menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Sohwa At-Tafsir jilid 2 halaman 170 adalah laqad syarafna dzurriyyata Adam ala jami'il makhluqat bil aqli wal ilmi wan nutqi. Dengan demikian, insan-insan keturunan Nabi Adam alaihi salam akan berkualitas tinggi apabila memberdayakan 3 potensi diri secara simultan, yaitu potensi akal yang berdimensi kedudukan vertikal, potensi ilmu yang berdimensi dialektikal horizontal, dan potensi komunikasi yang berdimensi sosial komunal. Alhasil, menurut Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muhammad Syaifuddin dalam bukunya yang berjudul Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, dengan memberdayakan potensi akal, ilmu, komunikasi, niscaya akan tercipta sumber daya muslim berkualitas. Namun sebaliknya, insan-insan muslim yang kreatif, inovatif, dan produktif yang menjadi rahmatan lil alamin. Namun sebaliknya, jika manusia tidak memberdayakan potensi akal, ilmu, dan komunikasi, niscaya akan tercipta manusia-manusia berkualitas rendah, berjiwa lemah, Hidupnya susah, kualitas kerjanya payah, mental anak mama, bahkan menghambat terbentuknya bangga thayyibah. Betul hadirin. Oleh karena itu, izinkan kami mengimbau terutama kepada para pemuda, para pelajar, para santri, dan para mahasiswa, gunakanlah masa muda untuk menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan agar kita menjadi insan-insan muslim yang berkualitas dan diperhitungkan. Sebab dengan bahasa yang sangat indah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan fadlul alimi alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan orang yang papah pengetahuan laksana rembulan yang meredupkan jutaan bahkan triliunan, kemilauan bintang gemintang di angkasa luar. Hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pemerintah kita sampai detik ini sedang giat-giatnya memasyarakatkan kualitas sumber daya manusia, karena kita mengenal program-program yang terbentuk oleh pemerintah seperti pembangunan, seperti
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan program pembantuan operasional sekolah, pemberian beasiswa kepada pelajar yang berprestasi. Inilah gambaran konsep Islam yang membimbing untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu kita sebagai para pemuda, para pelajar pun mengingatkan untuk bahwa ya, ilmu yang telah diraih oleh kita akan menjadi bermanfaat jika kita mengamalkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Syekh Jabur dalam syairnya berpesan, Fa'alimun bihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Dengan demikian SDM berkualitas tinggi akan memiliki ilmu yang tinggi, berkualitas, dan etos kerja yang nyata. Dengan demikian sejalin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat berikut. Wa quli malu fasayaram Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah, bekerjalah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, juga Rasulnya, dan insan nan beriman. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui nan gaib dan yang nyata terlihat. Lalu kamu akan diberitahukan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah nan agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian uraian demi uraian yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini dapat kita simpulkan. Pertama, berusaha meningkatkan kualitas kerja adalah kewajiban bagi kehidupan kita. Kedua, berusaha meningkatkan sumber daya manusia berusaha meningkatkan sumber daya manusia adalah suatu kepentingan bagi nusa dan bangsa. Maka dari itu, sebelum kami tutup syarahan ini, kami akan menyanyikan sedikit senandung. 1, 2, 3. Terima kasih dan jumpa lagi. Tamatlah sudah syarahan kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.